Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus memberi kita 3 karakter dasar orang Kristen, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, karakter ini bukanlah pilihan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa bersukacita jika ada di tengah penderitaan? Kemudian bagaimana kita dapat berdoa ketika kita selalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita? Lalu bagaimana kita dapat mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan yang kita alami? Tentu ini pertanyaan yang ada di dalam benak kita masing-masing. Namun saudara-saudara, kuncinya adalah bahwa untuk melakukan itu semua, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi harus bergantung kepada anugerah Allah yang memampukan kita untuk melakukan ketiga hal yang mustahil itu, yang kelihatan mustahil tersebut. Karena melalui anugerah Allah, kita akan dimampukan untuk selalu bersukacita, bahkan di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Kata bersukacita dalam bahasa Yunani, kairo, artinya bukanlah sekedar emosi sesaat atau rasa senang yang berasal dari hal-hal yang berasal dari luar diri kita. Tetapi bersukacita adalah sebuah pilihan, sebuah tindakan yang mengalir dari sebuah kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan mengetahui setiap peristiwa dalam hidup kita. Bahkan pada saat-saat yang paling menyakitkan sekalipun, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tentu karena Dia memiliki tujuan yang baik bagi kita. Memang Tuhan tidak memberitahukan kita sebelumnya apa rencananya, namun melalui Roh Kudus yang datang dan memberikan kita iman dan pengharapan, maka kita bisa memahami apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan jugalah yang memampukan kita untuk bersyukur kepadanya setiap saat. Bersyukur dan bersukacita adalah 2 hal yang sejalan. Karena pada kenyataannya, kedua hal tersebut berhubungan erat, seperti 2 sisi mata uang yang sama. Kita dapat mengucap syukur dalam segala situasi, karena Roh Kudus yang menolong kita untuk melihat dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan ketika segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kasih Allah, maka tindakan itu akan menjadi berkat, dan itu yang membuat kita bersukacita. Kata untuk mengucap syukur dalam bahasa Yunani adalah eukaristeo, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata ekaristi. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin, meskipun kita mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Akan tetapi apabila seseorang diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah. Bahkan pencobaan dan kesengsaraan pun mungkin akan datang dalam hidup kita. Tapi karena kita tahu bahwa Allah menguasai
dan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita, maka kehendak Allah itu adalah sempurna. Apa yang izinkan kita alami, tentu Tuhan juga akan mengaruniakan anugerah kepada kita untuk mampu mengikulnya, mampu menanggungnya dengan rasa syukur. Mungkin kita tidak dapat mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, untuk segala hal, namun kita dapat bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa berdoa tanpa henti? Tetap berdoa artinya meluangkan sedikit waktu untuk berdoa setiap hari saja kita sudah susah. Lalu apakah itu berarti kita harus berhenti dari pekerjaan kita, meninggalkan tanggung jawab kita dalam keluarga, kemudian menyepi masuk dalam goa untuk berdoa? Tentu saja bukan itu maksudnya. Berdoa tanpa henti dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya kita mungkin bisa berdoa sebagaimana komunitas orang beriman di dalam gereja. Ketika kita tidak dapat berdoa saat ini, tentunya ada saudara-saudara kita tempat lain yang mungkin berdoa untuk kita dan atas nama kita. Karena jutaan umat Kristen di seluruh dunia berdoa setiap hari, sehingga doa-doa kita tidak akan terputus. Kemudian kita juga bisa berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus berkata kepada kita, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa seperti yang seharusnya. Tetapi Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Jadi tetaplah berdoa, tentu artinya adalah bahwa ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, setiap saat ada suatu persekutuan dengan Dia, kita mengasihi Tuhan, dan kita berada dalam sikap doa setiap saat, selalu ada waktu untuk berbicara dengan Tuhan yang kita kasihi. Itulah berdoa. Oleh karena itu saudara-saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memiliki ketergantungan terus-menerus kepada Allah. Kita dapat berdoa kepada Allah setiap saat dalam segala keadaan. Kita dapat bersuka cita senantiasa. Kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal mungkin tidak mungkin. Tapi bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dan dipenuhi Roh Kudus, maka ucapan syukur adalah kewajiban bagi kita orang-orang percaya. Karena Allah menguasai apa yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, tentu Tuhan juga menyediakan sesuatu bagi kita yang lebih indah pada waktunya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Kami harus bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami untuk melakukan itu, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap kuat dan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.